memberikan hak asuhnya kepada Ja'far. Al-khalatu bimanzilatil Al-khalah, khalah itu sama kedudukannya dengan ibu. Khalah itu adalah bibi dari jalur ibu. Nah, itu namanya khalah. Kalau bibi dari jalur ayah itu namanya ammah. Jadi ammah itu saudari ayah. Kalau khalah itu saudari ibu. Nah, karena istrinya Ja'far itu ada bersaudara dengan istrinya Hamzah, maka Rasul mengatakan al-khalatu bimanzilatil Khalah itu kedudukannya sama dengan ibu, maka dia yang lebih berhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita dalam kajian Sirah Nabawiyah yang pada kesempatan kemarin kita berhenti pada kisah Sumamah bin Utsal. Sumamah bin Utsal, sahabat Nabi yang telah memberikan embargo ekonomi atas orang-orang kafir Quraisy ketika masuk Islam, dan kemudian mereka melihat, Sumamah bin Utsal ini melihat bahwasanya orang-orang Quraisy itu menyakiti Nabi, membuat sengsara Nabi, maka Sumamah bin Utsal kemudian melakukan embargo secara ekonomi atas orang-orang Quraisy. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kita ini kalau melihat sejarah, maka jamaah kita ini jamaahnya Imam Al-Laits. Jamaahnya Imam Al-Laits. Jamaahnya Imam Al-Laits itu jamaah yang penuh dengan makanan. Orang-orangnya nggak ada yang nulis. Karenanya maka Imam Al-Laits itu tidak terkenal di kalangan Malikiyah, padahal Al-Laits itu ilmunya lebih dalam, lebih hebat daripada Imam Malik. Tapi kalau Imam Malik itu jamaahnya jamaah serius, tidak boleh ada makan dan minum. Tidak boleh ada makan dan minum, bahkan semuanya harus nulis. Semuanya harus nulis. Nah, makanya jamaah kita ini jamaah Imam Al-Laits. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, embargo ekonomi atas orang Quraisy, Sumamah mengatakan, wallahi la ya'tikum minal yamamah habbatu khintatin hatta ya'dhana fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku bersumpah tidak akan sampai satu butir gandum pun ke Mekah. Sehingga Nabi mengizinkan untuk aku mengirimkan kembali. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, inilah yang dimaksud dengan al-wala wal bara. Inilah yang dimaksud dengan kecintaan, loyalitas kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sumamah dengan posisinya sebagai Raja Yamamah, karena orang-orang Quraisy itu menyakiti Nabi, maka Sumamah pun tidak mau mengirimkan satu butir gandum pun kepada Mekah. Dan apa yang terjadi? Maka mereka pun kelimpungan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, perintah itu, perintah embargo ekonomi itu adalah perintah umum, sebagaimana dalam sebuah hadis dalam surat dalam An-Nasa'i disebutkan, jahidul musyrikina bi amwalikum wa aydiyakum wa alsinatikum. Jihadlah kalian, perangilah orang-orang musyrik, bi amwalikum dengan harta kalian, wa aydikum dan dengan tangan-tangan kalian, wa alsinatikum dan dengan lisan-lisan kalian. Yang dimaksud jihad dengan harta, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama
membelanjakan harta untuk mempersiapkan tentara Islam di medan perang atau memperkuat barisan pertahanan di perbatasan. Nah, ini makna jahidu al-musyrikina bi amwalikum. Nah, maka dalam kasus yang sedang viral sekarang ini, bagaimana di Palestina sampai kemudian imam tadi kemudian doa kunut, dan ini kunut nazilah namanya, kunut nazilah karena dalam kondisi genting. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jahidu al-musyrikina bi amwalikum, yang pertama adalah dengan membelanjakan harta untuk mempersiapkan tentara Islam. Maka kita sangat dianjurkan untuk kemudian menginfakkan sebagian yang Allah berikan kepada kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini bagian daripada musyrikina bi amwalikum. Yang kedua adalah, nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua masuk dalam pada jahidu bi amwalikum, menahan harta dengan tidak melakukan transaksi dengan musuh-musuh Islam. Jadi kalau yang pertama dengan membelanjakan harta, yang kedua dengan menahan harta untuk tidak melakukan transaksi dengan musuh-musuh Islam. Nah, inilah yang dimaksud dengan jihad iqtisadi, jihad ekonomi. Salah satunya adalah bagaimana dengan melemahkan perekonomian orang-orang yang memerangi Islam. Kalau dulu Sumamah melemahkan perekonomian mereka dengan tidak mengirimkan gandum ke Mekah, nah apa yang bisa kita lakukan sekarang? Nah, yang kedua, tidak melakukan transaksi dengan musuh-musuh Islam, tidak membeli barang-barang yang diproduksi oleh Yahudi. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Dan saya di sini tidak akan menyampaikan barang-barangnya apa saja, mungkin Bapak sudah paham itu. Karena khawatir jangan-jangan di sini ada barangnya. Enggak ada. Oh, kalau ini murni Tegal Ganda ini. Ini Lenovo ya. Nah, kalau ini perusahaan, Pak, punya perusahaan. Oke. Kemudian kita akan masuk tema utama kita, yaitu terkait dengan umroh qadha. Jadi setelah kasus Sumamah itu, maka pada tahun itu juga terjadi umroh qadha. Umroh qadha yaitu umroh di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah, mereka umroh. Ketika mereka umroh ditahan, tidak boleh melakukan umroh kecuali di tahun depan. Nah, maka tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah Rasulullah SAW melakukan umroh qadha. Tapi umroh qadha ini tidak diartikan sebagai umroh pengganti. Tidak seperti kata qadha'us shalah, melakukan sholat sebagai waktu atau karena menggantikan sholat yang sebelumnya. Tapi qadha di sini adalah umroh karena ini adalah keputusan atas sebuah perjanjian Hudaybiyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam umroh qadha ini, ketika dalam perjanjian Hudaybiyah datang bersama Nabi 1.400 muslim ke Mekah untuk melakukan umroh, tapi tidak terjadi sampai kemudian terjadi peristiwa Bai'atur Ridwan. Nah, pada tahun berikutnya ketika Nabi mengumumkan kita akan umroh, ternyata yang berangkat ini jauh lebih banyak, yaitu 2.000 sahabat Nabi. Dari 1.400 menjadi 2.000, tidak termasuk anak-anak dan wanita. Jadi yang laki-lakinya saja itu 2.000. Nah, dan Rasulullah sendiri dalam hal ini ketika umroh, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sambil menggiring 60 ekor binatang kurban. Nah, jadi kalau sekarang ya nggak bisa dipraktekkan ini, karena harus bawa 60 hewan ya.
bawa uangnya aja dibelikan di sana. Nah ini, nah karena Rasulullah khawatir pengkhianatan orang-orang Mekah, maka Rasulullah memerintahkan Muhammad bin Maslamah bersama 200 pasukan berkuda lengkap dengan senjatanya berangkat terlebih dahulu. Berangkat, kemudian sampailah mereka di Dzulhulaifah. Sampailah mereka di Dzulhulaifah untuk memastikan kondisi. Jadi ini sebagai pasukan perintis yang membuka jalan, memastikan keamanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir bahwasanya orang-orang Quraisy berkhianat atas perjanjian Hudaybiyah. Karena itu maka berangkatlah Muhammad bin Maslamah dengan 200 pasukan berkuda lengkap dengan senjatanya, dan Rasulullah pun membawa senjata. Rasulullah membawa senjata tidak seperti dalam perang Badar, senjata seadanya saja. Tapi ini senjata lengkap. Dan inilah kemudian yang disebut dengan al-hitah wal hadru min ghadri Quraisy. Ini adalah dalam rangka berjaga-jaga, kehati-hatian atas pengkhianatan Quraisy. Tidak ingin terulang lagi bagaimana Quraisy mengkhianati. Coba ketika seandainya Nabi itu tidak berjaga-jaga, 2000 orang itu hanya menggunakan pakaian ihram, maka tidak ada perlawanan apapun. Dan ini bukan tawakal, tapi tawakal itu adalah ketika ada senjata lengkap berangkat. Kalau perang ayo, nah itu tawakal. Nah ini, nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika sampai di Dzulhulaifah, ternyata ada orang-orang Quraisy di sana. Dan ketika mereka melihat 200 pasukan berkuda lengkap dengan senjatanya, kemudian ditanya, ada apa ini? Maka Muhammad bin Maslamah mengatakan, sebentar lagi Muhammad akan datang. Nah, Muhammad akan datang dan bersama 2000 umat Islam. Nah, maka aku diperintahkan untuk memastikan kondisi. Kemudian mereka heran, kenapa senjatanya begitu lengkap? Maka mereka mengatakan, kami tidak pernah melakukan pengkhianatan, kami tidak melanggar perjanjian, tapi kenapa Muhammad datang dengan senjata lengkap? Jadi mereka sudah ketakutan sendiri. Ini kalau Muhammad datang dengan senjata lengkap, pasti karena kami melakukan kesalahan. Kami tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kenapa kemudian Muhammad datang dengan membawa senjata yang lengkap? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berjalanlah 2000 umat Islam bersama Nabi berjalan sampailah di satu tempat namanya Marud Zuhran, daerah dekat yang mungkin sekitar 13 kilo lah dari kota Mekah, belum masuk Mekah. Nah, di sana sahabat-sahabat Nabi diejek, oh orangnya kurus-kurus, kurang makan, sakit-sakitan dan sebagainya. Nah gitu. Maka kemudian ketika mereka diejek, ya Rasulullah, kita kan banyak bawa binatang untuk dikorbankan. Bagaimana kalau kita sembelih, kita makan, nanti setelah itu kita kenyang, kita masuk Mekah dalam kondisi gagah. Maka kata Rasulullah, jangan lakukan itu. Kumpulkan saja sisa-sisa perbekalan kalian, kumpulkan satu di satu tempat, maka kemudian dikumpulkanlah semuanya, dan ketika itu di tempat itu maka kemudian Rasulullah mendoakan, dan mereka kemudian makan sampai kenyang, dan sampai diambil lagi untuk perbekalan. Jadi makanan itu menjadi banyak atas doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka berada di daerah Ya'jaj, kemudian Rasulullah berhenti di situ, maka datanglah orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy itu mengatakan, ya Muhammad, wallahi ma arafnaka saghiran wala kabiran bil ghadri. Wahai Muhammad, demi Allah kami tidak mengenalmu ketika kamu kecil, ketika kamu besar, kamu itu pernah berkhianat. Tadkhulu bisilahi al-haram ala qaumik wa qad syaratta alla tadkhul illa alal ahdi. Engkau telah mensyaratkan kepada kami bahwasanya engkau akan masuk ke tanah haram tanpa senjata. Dan syarat itu sudah tertulis.
Wa annahu lam yadkhulul haram ghaira suyufi aghnamiha, dan hanya boleh membawa hanya membawa pedang, dan pedang itu di dalam sarungnya. Artinya kenapa kok kamu membawa tombak, bawa panah? Rasul membawa senjata lengkap. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah la nadkhuluha illa kadzalik. Tidak, kami tidak berkhianat, kami tidak melanggar perjanjian, tapi ini hanya sebagai jaga-jaga. Seandainya kalian berkhianat, kami siap. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka kemudian senjata dikumpulkan semuanya di daerah Ya'jaj. Dan kemudian Rasulullah perintahkan 200 orang untuk menjaga senjata dan kuda-kuda perang ini. Jadi 200 orang tidak ikut umroh, untuk berjaga-jaga saja. Seandainya ternyata kok di Mekah mereka diserang, maka sudah siap 200 orang dengan senjata lengkap akan menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sampai di Ya'jaj mulailah beliau masuk Mekah dengan hanya senjata pengembara, hanya membawa pedang saja, dan mengutus Ja'far bin Abi Thalib untuk melamar Maimunah bin Al-Harith Al-Amiriyah. Maimunah, dan ini adalah pernikahan terakhir Nabi. Nah, istri terakhir Nabi itu namanya Maimunah, tapi ini baru lamaran, Pak. Ini kan Nabi mau umroh, masa mau nikah? Lamarannya diwakilkan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Tolong, saya dilamarkan, saya melamar Maimunah, tolong melamarkan Maimunah untukku. Gitu. Nah, dan kemudian urusannya diserahkan kepada Abbas, pamannya Nabi, Abdul Muthalib. Kemudian nanti setelah selesai umroh, Abbas pun menikahkannya dengan Rasulullah SAW. Jadi urusannya, administrasinya semuanya diselesaikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tersebar kabar bahwasanya orang Madinah kurus-kurus, penyakitan, dan mereka dalam kondisi demam. Karena Yathrib itu terkenal dengan penyakit. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW memerintahkan sahabat, nanti ketika kita mulai tawaf, kita akan pertama ittiba. Ittiba itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, seperti dalam gambar ini. Jadi pundak yang kiri ditutup, pundak yang kanan dibuka. Ini namanya ittiba. Dan ini biasanya ketika tawaful qudum, tawaf yang pertama kali. Nah, itu posisi pundak ini terbuka, namanya tawaful qudum. Kemudian untuk memperlihatkan bahwasanya sahabat-sahabat Nabi dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang kuat, maka Rasulullah perintahkan 3 putaran pertama itu dengan ar-ramlu, berjalan cepat. Nah, jadi pundaknya dibuka, berjalan cepat. Maka Rasulullah pun dan para sahabat ketika sudah masuki Masjidil Haram, kemudian memulai umrah, dan Nabi memulai tawaf, dan Nabi memulai tawafnya tidak menyentuh Hajar Aswad, tapi kemudian dengan tongkatnya disentuhkan. Jadi Hajar Aswad ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, boleh disentuh, boleh dicium. Kalau tidak bisa ya dengan tongkat, kalau nggak bisa ya dari jauh. Ya, Bismillahi Allahu Akbar. Tapi orang Indonesia nambah-nambah, Pak. Bismillahi Allahu Akbar. Iya, hak ini benar ini. Tanya Pak Irwan itu. Ini cukup Bismillahi Allahu Akbar, tapi kemudian cium jauh. Nah, kemudian mulai dari rukun Hajar Aswad, kemudian ke rukun Hajar berikutnya. Nah, di situ orang-orang Quraisy itu mereka duduk-duduk di rukun Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itu mereka duduk-duduk melihat ini orang-orang ini gimana sih, apa yang mereka lakukan itu.
Jadi ada orang tawaf, mereka duduk-duduk melihat. Karenanya maka Rasulullah perintahkan, cepat jalannya, jalan cepat. Nanti sampai rukun Yamani sudah nggak kelihatan, sekarang jalan biasa. Ya karena jauh. Coba dari Madinah Dzul Khulaifah naik onta, ya. Oh naik bis saja kita capek, Pak. Apalagi naik onta. Nah ketika itu dan di putaran 3 putaran pertama, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, di 3 putaran pertama ini disunahkan untuk ar-ramlu, ini jalan cepat. Nah ini, tapi ketika di rukun Yamani yaitu sebelum Hajar Aswad sudah jalan biasa. Nah ini dan dibuka. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu maka kemudian ketika mereka melihat ternyata umat Islam kuat, jalannya cepat, mana katanya mereka penyakitan, mana katanya mereka ini loyo, demam, bahkan ini lebih militan daripada kita kan. Nah karenanya maka kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesailah kemudian selesai tawaf, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat khalfa maqam Ibrahim, di belakang makam Ibrahim. Nah kemudian setelah itu Rasulullah melanjutkan dengan sa'i baina Safa wal Marwah, antara Safa dan Marwah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah sa'i dalam kondisi naik onta. Nah kalau kondisinya naik onta. Nah jadi jangan dibayangkan masjidnya seperti dahulu ya, masjidnya seperti sekarang. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dalam sa'inya Nabi itu naik onta dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah Nabi sa'i dengan naik onta. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tua muda besar kecil mereka mengamati Nabi dan para sahabatnya ketika sedang tawaf. Sementara itu Abdullah bin Rawaha berjalan di depan Nabi dengan bersenandung, khalli bibanil kufar an sabili khallu faqul khair fi rasuli. Berilah jalan wahai anak-anak kafir, Ar-Rahman telah menurunkan dalam wahyu yang diturunkan pada lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Rasulnya. Wahai Rabbku, sungguh aku beriman dengan ucapanmu. Jadi Abdullah bin Rawaha ini bersair. Jadi ketika tawaf itu bersair sambil membawa pedang, karena dalam kondisi tawaf ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat ini mengerumuni Nabi, berada di depan belakang Nabi, khawatir ada anak-anak muda dari orang-orang Quraisy ini mereka menyerang Nabi dalam kondisi tawaf. Nah ini, dan Abdullah bin Rawaha berada di depan Nabi. Maka Umar yang ada di sampingnya kemudian mengatakan, ya Ibna Rawaha, wahai anaknya Rawaha, uskut, diamlah kamu, kita sedang tawaf, kita sedang di Ka'bah, kenapa kamu bersair? Maka kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi mengatakan, khalluhu, biarkan dia, sesungguhnya sairnya itu lebih kuat dan lebih cepat menembus hati orang Quraisy daripada tombakmu. Karena ini sairnya Ibnu Rawaha. Nah inilah mungkin Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah yang ditiru jamaah haji Indonesia beberapa tahun yang lalu, kemudian mengatakan Pancasila. Nah ini, jadi mereka itu ada dasarnya gitu. Nah, karena sebenarnya ketika tawaf itu tidak ada doa khusus, kan gitu ya. Doanya hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ketika di rukun Yamani sampai rukun Hajar Aswad. Selebihnya adalah doa umum, doa biasa. Orang nggak berdoa juga nggak apa-apa. Maka yang nggak bisa, maka cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gitu aja. Kalau enggak ini ya subhanallah walhamdulillah, atau doa sapu jagat Rabbana atina fid dunya hasanah, dan enggak ada doa khusus.
Maka ibadah umrah, ibadah ini adalah ibadah jasadiyah, ibadah fisik. Nah, karena itu dan sahabat dan Rasulullah dulu ketika tawaf pertama ini itu dikerumuni oleh sahabat. Sahabat berada di sekitar Nabi. Jangan-jangan maka begitupun ketika sholat tetap dijaga oleh para sahabat karena mereka melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian sampailah setelah itu mereka di Safa. Maka kemudian Rasulullah memulai sa'i baina Safa wal Marwah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau panjenengan umroh antara Safa dan Marwah itu ada lampu hijau. Nah, lampu hijau. Maka biasanya bapak-bapak langsung berlari antara dua lampu hijau. Nah, ini sama juga. Ini untuk menunjukkan bahwasanya umat Islam itu tidak loyo, kuat dan sebagainya. Karena apa? Orang-orang Quraisy itu melihat gimana sih sebenarnya tawafnya mereka, ibadahnya mereka itu seperti apa. Nah, itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sa'i di Safa dan Marwah dan mengendarai onta, dan kemudian setelah putaran ketujuh berhenti di Marwah. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma hazimal ahzab, Allahumma mursil sahab, munzil kitab, hazimil ahzab. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang mengirimkan awan, hazimil ahzab, hancurkan para koalisi ini. Jadi doa-doanya doa perang ternyata, bukan doa Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, kan gitu. Tapi doanya doa perang karena memang kondisinya perang. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian Rasulullah minta onta-ontanya didatangkan di Marwah, dan Rasulullah membawa 60 onta. Maka didatangkan, kemudian Rasulullah menyembelih ontanya itu satu-satu, dan kemudian dimakan bersama, dan setelah itu baru Rasulullah cukur atau tahallul. Rasulullah tahallul dibantu oleh seorang sahabat yang bernama Ma'mar Al-Adawi. Nah, Rasulullah dicukur dulu, kemudian sahabat-sahabat yang lain kemudian tahallul mencukur dirinya. Kemudian setelah itu Rasulullah mengirim beberapa sahabat yang lain untuk ke Ya'jaj. Tadi kan Rasul menugaskan 200 orang untuk menjaga persenjataan, maka gantian kalian ke sana. Mereka yang belum umroh suruh umroh, kalian jaga sekarang. Nah, ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu maka kemudian sesuai dengan perjanjian Rasulullah menetap di Mekah selama 3 hari. Menetap di Mekah selama 3 hari. Pada hari berikutnya, hari keempat, maka datanglah utusan Quraisy dan kemudian mengatakan kepada Ali, wahai Ali, katakan kepada sahabatmu, waktunya sudah habis, silahkan keluar. Silahkan keluar. Maka kemudian Rasulullah kemudian mengatakan kepada mereka, kita mau adakan walimah, kita mau adakan makan-makan, dan kami akan mengundang kalian. Kami nggak butuh makan-makan, pergilah kalian. Maka Rasulullah pun diusir dari Mekah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah meninggalkan Mekah, ketika hendak keluar dari kota Mekah, putri Hamzah bin Abdul Muttalib mengejar beliau dan memanggil, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku. Kemudian ketika melihat di belakang ternyata itu adalah anaknya Hamzah, maka kemudian 3 sahabat Nabi itu berusaha rebutan untuk mengambil anak ini. Ali bin Abi Thalib, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Langsung Ali perintahkan Fatimah, ya Fatimah, khudi, ambillah dia. Ambil dia, kita rawat dia, kita besarkan dia. Gitu. Nah, kemudian karena Nabi melihat 3 orang ini rebutan, Ali, Zaid, dan Ja'far, maka kemudian ketika mereka mengatakan kami yang lebih berhak, semuanya mengungkapkan argumennya. Ali berkata,
aku lebih berhak karena dia adalah anak pamanku. Nah, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, maka anaknya Hamzah ya ini adalah anak pamanku. Ja'far berkata, dia putri pamanku juga. Kalau ini putri pamanmu, dia juga putri pamanku. Kita ini saudara. Gitu. Aku yang lebih berhak, tapi aku lebih berhak karena sesungguhnya khalatuhu tahti, ibunya itu adalah saudara dari istriku. Nah, ibunya, istrinya Hamzah itu adalah istri daripada Ja'far. Maka aku yang lebih berhak. Kemudian Zaid bin Harithah kemudian mengatakan, tidak, dia putri saudaraku. Putri saudaraku, karena Zaid ini, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, begitu datang ke Mekah, maka dipersaudarakan dengan Hamzah. Jadi ta'akha bainal muslimin, jadi dipersaudarakan dengan Hamzah. Maka aku yang lebih berhak. Nah, melihat sahabat-sahabat Nabi berselisih terkait dengan pengen membesarkan anaknya Hamzah, maka Rasulullah memberikan jawaban yang luar biasa kepada orang per orang. Kemudian Rasulullah memberikan hak asuhnya kepada Ja'far. Al-khalatu bimanzilatil Khalah itu sama kedudukannya dengan ibu. Khalah itu adalah bibi dari jalur ibu. Nah, itu namanya khalah. Kalau bibi dari jalur ayah itu namanya ammah. Jadi ammah itu saudari ayah. Kalau khalah itu saudari ibu. Nah, karena istrinya Ja'far itu ada bersaudara dengan istrinya Hamzah, maka Rasul mengatakan al-khalatu bimanzilatil Khalah itu kedudukannya sama dengan ibu, maka dia yang lebih berhak. Adapun kepada Ali, dia mengatakan, ya Ali, anta minni wa ana minka. Kamu itu adalah bagian dariku, dan aku adalah bagian darimu. Masya Allah. Maka Ali tenang, diberikan jawaban Nabi seperti itu. Kamu itu bagian dariku, aku juga bagian darimu. Maka cukup, nggak usah rebutan anaknya Hamzah. Nah, kemudian kepada Ja'far dikatakan, asbahta khalqi wa khuluqi. Wahai Ja'far, engkau itu adalah orang yang menyerupaiku dalam perawakan dan penampilan dan akhlak. Jadi bapak dan ibu yang dirahmati Allah, dalam sejarah Islam, di antara orang yang mirip dengan Rasulullah itu adalah Ja'far bin Abi Thalib. Yang kedua itu adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Hasan ini bapak dan ibu yang dirahmati Allah, karena wajahnya sangat mirip dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap pemuka kaum itu ingin menikahkan anaknya dengan Hasan. Sangat ingin menikahkan anaknya dengan Hasan. Maka ketika Ali berkuasa di Kufah, ketika datang ke Kufah, dan Ali kemudian mengatakan, ya ahla Kufah, la tunkihu ibni fa innahu mitlaq. Wahai penduduk Kufah, jangan kalian nikahkan anak perempuan kalian dengan anakku ini, karena anakku ini mitlaq, orang yang suka menceraikan. Apa jawab penduduk Kufah? Demi Allah, wallahi la uzawwijanna banatuna ibnak. Demi Allah, kami akan nikahkan anak-anak perempuan kami dengan anakmu. Nah, bapak dan ibu yang dirahmati Allah, maka dalam kitab Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir, saya lupa apakah Hasan atau Husain, tazawwaja aktsar min sab'ina imra'ah, menikah lebih daripada 70 wanita. Sahih? Kok bisa? Nah itu tadi, fa'innahu mitlaq, karena sesungguhnya beliau itu mudah menceraikan. Tapi bapak dan ibu yang dirahmati Allah, setiap wanita yang diceraikan oleh Hasan atau Husain, saya lupa Hasan atau Husain, nanti bisa dirujuk lagi, Hasan atau Husain, maka diberikan rumah,
kemudian dijamin kehidupannya dan anak turunnya. Diceraikan, punya anak satu, punya anak dua gitu umpama ya. Nah, dijatah oleh negara rumahnya dan kehidupannya sampai dia mati. Makanya setiap orang terus wajahnya ini kan sama mirip dengan Nabi. Nah, makanya setiap kali 4 cerai sampai nikah lebih dari 70. Nah, itu Hasan atau Husain. Kalau Pak Irwan nggak boleh. Gitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kepada Zaid dikatakan, ya Zaid, anta akhuna wa maulana. Ya Zaid, anta akhuna, kamu adalah akhuna, saudara kita, wa maulana, dan maula kami adalah engkau adalah orang yang kami merdekakan. Nah, anta maulana, dan Zaid ini termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di antara pengaruh daripada umrah qadha ini adalah Islamu Khalid bin Walid. Setelah pasca umrah qadha ini, maka Khalid bin Walid pun masuk Islam. Kemudian Amr bin As dan Utsman bin Talha. Nah, terkait dengan Islamnya Khalid bin Walid ini cukup menarik. Ada saudaranya Khalid bin Walid sebelumnya yang sudah masuk Islam. Ketika di Mekah, dia ini nyari Khalid bin Walid. Mana Khalid bin Walid ini kok nggak ada? Nah, ketika kemudian ketika di Mekah, maka dia menulis surat. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, wahai Khalid, sesungguhnya aku melihat bahwasanya engkau adalah orang yang cerdas, orang yang pandai, dan sesungguhnya aku tidak paham kenapa engkau tidak memeluk Islam dengan kepandaianmu. Seandainya engkau pandai, pasti engkau akan memeluk Islam. Dan sesungguhnya wahai Khalid, ketika aku berada di Mekah dan aku bersama Muhammad SAW, maka Muhammad SAW menanyakan di mana Khalid, aina Khalid, di mana Khalid. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ketika membaca surat itu dan Nabi sudah lewat, maka kemudian Khalid hatinya terenyuh dan kemudian merenungi kembali apa yang dikatakan, dan Rasulullah memuji, dan Nabi Muhammad mengatakan sesungguhnya Khalid itu adalah orang yang hebat. Sesungguhnya Khalid itu adalah orang yang hebat, dan sesungguhnya kalau itu digunakan untuk menolong agama Islam, maka sungguh itu sangat luar biasa. Nah, maka dengan pujian yang dilakukan oleh Rasulullah meskipun hanya lewat surat, nah itu membuat Khalid terenyuh, dan kemudian Khalid setelah itu masuk Islam. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah umratul qadha, dan diantara faidah yang bisa kita ambil bahwasanya umat Islam itu perlu terus untuk berhati-hati terhadap musuh-musuh Islam. Bagaimana Rasulullah menyiapkan 200 pasukan berkuda lengkap dengan senjatanya, meskipun mereka dilindungi oleh sebuah perjanjian, tapi tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar Islam itu melakukan serangan, pengkhianatan dan sebagainya. Maka al-haidatu wal hadru min Quraisy wajib. Karena itu berhati-hati dari serangan musuh itu sangat diperlukan. Nah, kemudian yang kedua Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Rasulullah itu sangat cinta kepada Rasulullah. Maka ketika Rasulullah berjalan dalam kondisi apapun, sahabat itu selalu menaungi Rasulullah, berada di depan, di belakang, samping, kiri, kanan, khawatir seandainya ada musuh yang kemudian mau melukai Rasulullah. Nah, ini cintanya sahabat-sahabat Rasul ini luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, dari peristiwa tadi disebutkan bahwasanya al-khalatu bimanzilatil bahwasanya ketika seorang anak itu tidak ada yang ngasuh, maka siapa yang lebih berhak? Yang lebih berhak itu adalah khalah, saudaranya ibu, atau saudaranya atau bibinya, bibi dari jalur ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, dan saya mengingatkan diri saya dan jamaah sekalian terkait dengan embargo ekonomi tadi, bahwasanya
Kalau sementara ini kita masih bermuamalah dengan produk-produk Yahudi, maka sebagai bentuk jihad iktisadi, jihad ekonomi kita itu adalah dengan tidak bertransaksi membeli barang-barang orang-orang Yahudi. Kalau insya Allah kalau semua umat Islam itu sepakat untuk tidak kemudian membeli barang-barang itu, maka insya Allah mereka akan collab dan mereka akan merasakan. Nah, itulah minimal yang bisa kita lakukan. Kita nyumbang juga nggak bisa banyak, Pak. Nah, nyumbang juga, rudalnya juga nggak cukup untuk beli rudal kan gitu ya. Mungkin beli drone paling ya, beli drone. Biasanya drone-nya tuh luar biasa sekarang. Nah, maka kita juga berdoa, kita minta kepada Allah, dan sangat benar bahwasanya di hari-hari ini kita memang harus banyak melakukan qunut nazilah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.